semuanya, saya Nadim Falim Mubarok dari kelas 10 Sija 1. Hari ini saya akan ngebahas sebuah buku keren, yaitu Godzilla King of the Monster versi novelnya. Buat kalian yang suka dengan filmnya, pasti penasaran kan bagaimana versi bukunya? Nah, di video ini saya akan memberikan review lengkap mulai dari kelebihan, kekurangan, hingga pesan penting dari cerita ini. Jadi, langsung saja kita mulai. Sebelum masuk ke dalam pembahasan utama, mari kita kenali dulu bukunya. Novel ini ditulis oleh J. Gregory Case dan diterbitkan oleh Titan Books pada tahun 2019. Seperti namanya, novel ini merupakan adaptasi resmi dari film Godzilla King of the Monster. Tapi jangan salah, walaupun ceritanya mengikuti filmnya, novel ini menambahkan banyak detail baru yang tidak sempat dijelaskan di layar lebar. Nah, buat kalian yang suka dengan cerita yang lebih dalam dan ingin tahu lebih banyak tentang dunia Titan, buku ini bisa menjadi bacaan yang menarik. Ini adalah beberapa ulasan orang-orang di Google Play Buku mengenai bukunya. Sekarang mari kita masuk ke bagian kelebihannya. Kelebihan. Jadi, ada beberapa hal yang menurut saya menjadi keunggulan utama dari novel ini dibandingkan filmnya. 1. Detail cerita yang lebih kaya. Walaupun filmnya sudah cukup epik, novel ini memberikan banyak informasi tambahan yang membuat ceritanya lebih masuk akal. Kita bisa lebih memahami latar belakang para Titan, bagaimana Monarch beroperasi, serta bagaimana dunia merespon kehadiran makhluk-makhluk raksasa ini. Misalnya, dalam novel dijelaskan lebih dalam tentang hubungan King Ghidorah dengan ekosistem bumi dan bagaimana dia bisa mengendalikan cuaca. 2. Pengembangan karakter yang lebih dalam. Kalau di filmnya, karakter manusia terasa kurang menonjol dan hanya jadi pendukung aksi para Titan. Di novel ini justru mereka mendapatkan lebih banyak pengembangan. Kita bisa melihat lebih dalam motivasi karakter. Bahkan interaksi antar karakter terasa lebih nyata karena novel ini bisa mengeksplorasi pemikiran dan perasaan mereka yang tidak terlalu terlihat di film. 3. Deskripsi pertarungan yang mendetail. Salah satu daya tarik utama dari film ini tentu saja adalah pertarungan antara para Titan. Nah, di novel ini adegan pertempuran dijelaskan dengan sangat detail, membuat kita bisa membayangkan pertarungan secara lebih dramatis. Misalnya bagaimana saat Godzilla bertarung melawan King Ghidorah di Antartika, atau ketika Mothra muncul dengan cahaya yang sangat megah. Semuanya diceritakan dengan bahasa yang lebih menggugah imajinasi kita. 4. Unsur mitologi yang lebih kuat. Novel ini juga memberikan lebih banyak wawasan tentang mitologi para Titan, terutama hubungan mereka dengan manusia di masa lalu. Ada beberapa referensi tentang bagaimana peradaban kuno mungkin sudah mengenal dan bahkan menyembah makhluk-makhluk ini sebagai dewa. Hal ini membuat dunia Monsterverse terasa lebih hidup dan kaya akan sejarah. Kekurangan. Tentu saja meskipun novel ini memiliki banyak keunggulan, tetap ada beberapa kekurangan yang perlu dicatat. 1.
Fokus yang masih lebih banyak ke Titan. Walaupun karakter manusia mendapatkan lebih banyak eksplorasi dibandingkan di film, tetap saja fokus utama novel ini ada barat di Titan. Jadi bagi yang berharap mendapatkan lebih banyak drama antar karakter manusia, mungkin masih akan merasa kurang puas. 2. Beberapa adegan terasa dipaksakan. Ada beberapa adegan dalam novel yang terasa agak dipaksakan atau tidak terlalu masuk akal. Misalnya, motivasi Dr. Emma untuk menggunakan Orca masih terasa kurang kuat seperti di film. Seolah-olah keputusannya dibuat hanya untuk mendukung plot, bukan karena alasan yang benar-benar masuk akal. 3. Beberapa teknologi kurang dijelaskan. Salah satu elemen penting dalam cerita ini adalah perangkat Orca yang digunakan untuk berkomunikasi dan mengendalikan Titan. Namun novel ini masih kurang memberikan penjelasan detail tentang bagaimana teknologi ini bekerja. Padahal dengan tambahan informasi, Orca bisa menjadi elemen yang lebih menarik dalam cerita. 4. Ending yang terasa terburu-buru. Seperti di film, bagian akhir dari novel ini terasa cukup cepat setelah pertarungan besar antara Godzilla dan King Ghidorah. Cerita langsung berakhir tanpa banyak eksplorasi tentang apa yang terjadi setelahnya. Akan lebih bagus jika novel ini memberikan banyak epilog atau perspektif tentang dampak akhir dari peristiwa tersebut. Jadi sekian itulah review dari buku King of the Monster versi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.